10 November 1945 diperingati sebagai hari bersejarah, yaitu Hari Pahlawan, yang merupakan peringatan peristiwa heroik arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 1 September 1945, terdapat seruan untuk secara serentak mengibarkan bendera merah putih di seluruh Indonesia. Di Surabaya pada tanggal 18 September 1945, pasukan Belanda mengibarkan bendera Belanda merah, putih, biru di Hotel Yamato tanpa persetujuan Republik Indonesia. Keesokan harinya pada tanggal 19 September 1945, berkumpullah para pemuda Surabaya yang geram melihat kembalinya berkibar bendera Belanda. Presiden Sudirman bersama Siddiq dan Haryono kemudian memasuki Hotel Yamato dan meminta Belanda untuk menurunkan bendera merah, putih, biru. Tapi mereka menolak permintaan tersebut sehingga terjadilah perkelahian dan menewaskan Siddiq yang ditembak oleh Belanda dengan letusan pistolnya. Presiden Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar hotel, sedangkan para pemuda Surabaya berebut untuk dapat menaiki hotel dan menurunkan bendera. Kemudian terlibat dalam pemanjatan tiang bendera, yakni Kusno Wibowo. Bendera Belanda berhasil diturunkan untuk dirobek warnanya menjadi merah dan putih, kemudian mengereknya kembali ke tiang bendera. Kemudian kedatangan Agni pada tanggal 25 Oktober 1945. Kedatangan Agni dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Awalnya, kedatangan Agni disambut dengan baik dalam rangka menarik simpati sekutu agar kemerdekaan Indonesia diakui. Namun, semakin lama mereka melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok dan mereka melepaskan para tahanan berbangsa Belanda yang ditawan pemuda Surabaya. Maka terjadilah pertempuran di jembatan Wonokromo dan mengakibatkan tewasnya AWS Malabi. Tewasnya AWS Malabi membuat Mayor Jenderal Mansur mengeluarkan ultimatum penyerahan senjata pada 10 November 1945 melalui selebaran di kota Surabaya. Mansur mengancam apabila pasukan Surabaya tidak menyerahkan senjata, maka Sekutu akan menghancurkan Surabaya. Selain itu, semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda harus datang paling lambat pada 10 November 1945 pukul 6 di tempat yang telah ditentukan. Namun, ultimatum penyerahan senjata oleh Sekutu tidak dihiraukan oleh pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya memilih melakukan perlawanan, terlebih dengan orasi Bung Tomo yang semakin menggelorakan semangat perjuangan arek-arek Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan
senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris, ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membidik setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Selain Bung Tomo, juga ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai dari pesantren lain yang mengeluarkan fatwa jihad, serta mengarahkan santri-santri mereka untuk ikut dalam pertempuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maju, serang!
merdeka. Pertempuran ini setidaknya memakan korban sebanyak 20.000 orang dari Surabaya dan 1.500 dari Sekutu. Selain itu, diperkirakan sebanyak 150.000 orang meninggalkan Surabaya. Betapa